Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak sekalian? Baik, Bu. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini di pertemuan ketiga kita akan membahas median dan mean. Di pertemuan kedua semalam kita sudah membahas mengenai nilai rata-rata dari sebuah data tunggal. Nah, dari pertemuan kedua semalam ada yang sudah mengerjakan tugas-tugasnya? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sudah. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin mengabsen satu persatu siswa-siswa yang hadir pada siang hari ini. Yang pertama, Lutfia Hadi, hadir. Hadir, Bu. Nur Farahzila hadir. Hadir, Bu. Novita Permatasari hadir. Hadir, Bu. Nisa Ramadhani hadir. Hadir, Bu. Hadir, lalu Nurul Khofifah hadir. Hadir, Bu. Khairani Sapitri hadir. Hadir, Bu. Oke, baik, semua hadir ya. Sekarang kita mulai pelajaran kita, yaitu materi statistika dengan subbabnya menentukan nilai median dan modus. Nah, sebelum ke materinya langsung, kita harus mengetahui kompetensi dasar yang harus kita capai setelah mempelajari materi hari ini. Yang pertama, menganalisis data berdasarkan media dan modus untuk mengambil keputusan dan membuat prediksi data. Yang kedua, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan median dan modus untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Selanjutnya di sini ada, kita baca ya soalnya. Apa yang kalian dapat dari diagram di atas? Mudah bukan untuk menentukan wakil presiden ketika mereka dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Nah, median yang didapat dari usia presiden dan wakil presiden saat pertama kali dilantik adalah di usia 59 tahun. Sebelum kita menentukan atau mencari nilai median dan modus, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari median dan apa itu pengertian dari modus. Yang pertama, median adalah nilai tengahnya. Lalu modus itu pengertiannya adalah nilai yang sering muncul dalam suatu kelompok data. Nah, modus ini nilai-nilai yang banyak atau nilai-nilai yang sering muncul, sering nimbrung di suatu kelompok data. Nah, penerapan dari median dan modus ini dapat oleh guru untuk mengetahui berapa banyak siswa yang memperoleh nilai tertentu
tertentu atau menentukan frekuensi banyak dari suatu data. Lanjut kita ke rumus median dan modus. Nah, untuk mendapatkan nilai median dan modus, kita harus tahu dulu rumus dari median dan modus. Nah, di sini yang saya paparkan, yang saya tunjukkan adalah rumus median dan modus dalam bentuk data tunggal. Yang pertama, yaitu nilai median, rumus dari median. Nah, median ini kalau di data tunggal mempunyai dua rumus. Yang pertama itu rumus ganjil atau data yang nilainya ganjil, dan data yang nilainya genap. Yang pertama, data yang nilai ganjil itu mediannya rumusnya sama dengan MED itu lambang dari median ya, atau singkatan dari median. MED sama D1 per D2 tambah D1 per D1 tambah D2 kali K. Nah, selanjutnya di sini ada contoh dari median dan modus. Kita baca soalnya. Tentukan median dan modus pada skor 10 anak yang mengikuti babak semifinal lomba nyanyi. Nah, di sini dipaparkan diagram tabel frekuensinya. Skor perolehan dari angka yang terkecil ke angka yang terbesar. Nah, kita lihat angka yang terkecil itu adalah angka 90. Sehabis 90, 105, 120. Genap, kita harus nilainya itu harus dibagi 2. Nah, kalau ganjil, maka itu sajalah nilainya. Nah, di sini kita mendapat data yang jumlahnya itu genap, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dari itu kan yang di tengah-tengah itu ini 135 dan 145. Nah, maka dari itu nilai dari 135 ditambah 45 dibagi 2, maka dapatlah mediannya itu 140. Nah, untuk modusnya yaitu angka yang sering muncul. Kita lihat berapa angka yang sering muncul. Kita lihat lagi angka 105. Nah, angka 105 ini cuma 1. Lalu kita lihat angka 120. 120 juga 1, 105 1, dan seterusnya sampai angka 160. Nah, kita lihat 160 ini muncul 2 kali, maka modus dari data tersebut adalah 160. Jadi, median dari skor lomba bernyanyi adalah 40 dan modus dari skor
skor lomba bernyanyi adalah 160. Sampai sini bisa dimengerti, anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah ya, kita lanjut ya ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini ada harga-harga sepatu. Nah, di sini kita diperintahkan untuk menentukan min, median, dan modus. Yang pertama kita tentukan dulu minnya. Masih ingat kan cara atau rumus dari mencari nilai rata-rata dari suatu data? Ingat ya. Nah, untuk mencari min kita harus menjumlahkan semua harga-harga sepatu yang tertera. Lalu kita bagikan dengan banyak sepatu yang ada. Maka dari itu kita dapat minnya yaitu 485.000. Nah, ini dikali 10.000 karena di sini satuannya adalah ratusan ribu, maka dari itu dia dikali 10.000. Maka dari itu kita dapat min harga sepatunya adalah 485.000. Selanjutnya kita cari nilai mediannya. Nah, setelah diurutkan, harga sepatunya menjadi 200, 200.000, 310.000, sampai ke 1.220.000. Nah, karena jumlah karena banyak datanya ini adalah genap, makanya kita bagi dua nilainya. Di tengah-tengah kita dapat nilainya yaitu angka 370.000 dan 450.000. Nah, kedua harga ini kita tambahkan atau kita jumlahkan lalu kita bagi dua. Maka dari itu hasilnya adalah 410.000. Maka median dari harga sepatu adalah 410.000. Nah, setelah itu kita mencari modus. Kita lihat modusnya. Kita lihat angka atau harga yang sering muncul. Harga yang lebih dari 1, yaitu 200.000. Maka dari itu, modus dari harga sepatu adalah 200.000. Nah, di sini ada soal latihan. Kalian bisa kerjakan dari 1 sampai 10. Ini saya dikerjakan masing-masing di buku latihannya. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.